Kisah ini berawal dari kehidupan seorang sinden, penyanyi tradisional dalam budaya Jawa yang sangat dihormati karena suaranya yang indah dan kemampuannya menyampaikan makna dalam setiap lantunan tembang. Seorang sinden bukan hanya sekadar penyanyi, melainkan simbol budaya yang mampu menghadirkan keagungan kesenian Jawa. Namun, dalam kisah ini, sinden yang menjadi tokoh utama justru terseret ke dalam dunia mistis dan gaib yang akhirnya membawa kehancuran dalam hidupnya. Ia menempuh jalan yang salah demi kekuasaan dan ketenaran abadi, hanya untuk berakhir sebagai korban dari ambisinya sendiri. Kisah ini menelusuri bagaimana seorang sinden yang awalnya memiliki kehidupan normal, penuh dengan harapan dan cita-cita sebagai seniman, mulai terjebak dalam praktik ilmu hitam demi memperoleh kekuatan mistik. Perlahan, ia mengorbankan moralitasnya, bahkan jiwanya, demi memuaskan hasratnya untuk tetap berada di puncak popularitas. Jalan yang ia pilih tak hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Sinden, tokoh utama dalam cerita ini, dikenal dengan nama Ratih. Di masa mudanya, Ratih adalah seorang wanita yang cantik, lugu, dan penuh semangat. Suara merdunya telah menjadi legenda di desa kecil tempat tinggalnya, dan setiap kali ada pertunjukan, masyarakat selalu menunggu-nunggu kehadirannya di atas panggung. Keahlian Ratih dalam menyanyikan tembang-tembang tradisional Jawa membuat namanya semakin dikenal, tidak hanya di desanya, tetapi juga di luar daerah. Pada puncak karirnya, Ratih dipuja sebagai sinden terbaik. Suaranya yang lembut dan merdu seolah mampu menembus hati siapa saja yang mendengarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Ratih mulai merasakan adanya penurunan dalam karirnya. Meskipun suaranya masih sama indahnya, ketenaran yang dulu ia rasakan perlahan mulai memudar. Ratih merasakan kecemasan yang mendalam. Penampilan yang dulu selalu disambut dengan tepuk tangan meriah, kini terasa hampa. Semakin sedikit orang yang datang untuk mendengarnya bernyanyi. Dunia hiburan mulai berubah, dan Ratih takut terlupakan. Keinginan Ratih untuk kembali berada di puncak ketenaran membuatnya mulai mencari cara untuk mendapatkan kembali perhatian yang dulu ia miliki. Ketika semua upaya biasa seperti berlatih lebih keras, berkolaborasi dengan musisi lain, dan mencari manajer baru tidak membuahkan hasil, keputusasaan mulai merasuki pikirannya. Dalam masa-masa sulit itu, Ratih mendengar tentang seorang dukun terkenal yang konon mampu memberikan kekuatan mistik bagi siapa saja yang ingin mencapai kesuksesan dengan cepat. Awalnya, Ratih ragu untuk mendekati dunia yang tidak pernah ia percayai sebelumnya. Namun, tekanan yang ia rasakan semakin hari semakin kuat. Ia merasa waktu berjalan sangat cepat, dan jika ia tidak segera bertindak, ketenarannya akan hilang selamanya. Dengan pikiran yang mulai dikuasai rasa putus asa, Ratih akhirnya mendatangi sang dukun. Dukun itu, yang dikenal dengan nama Kisura, tinggal di sebuah hutan terpencil yang dikenal sebagai tempat angker. Ketika Ratih tiba di sana, suasana mistis langsung menyergapnya. Pohon-pohon besar dan suara-suara aneh dari dalam hutan membuatnya merinding, tetapi ia tetap melangkah maju, didorong oleh ambisinya. Kisura, yang sudah tua dan penuh kebijaksanaan tentang dunia gaib, menyambut Ratih dengan senyuman yang mengerikan. Ia tahu apa yang dicari oleh Ratih, dan tanpa perlu banyak berbicara, ia menawarkan kekuatan mistik yang bisa membuat Ratih kembali berjaya. Namun, seperti halnya setiap perjanjian dengan kekuatan gelap, selalu ada harga yang harus dibayar. Kisura mengatakan bahwa Ratih harus menyerahkan jiwanya kepada kekuatan gaib, makhluk-makhluk dari dunia lain yang haus akan pengabdian dan korban jiwa. Ratih yang telah terbutakan oleh keinginan untuk kembali populer, menyetujui perjanjian itu tanpa berpikir panjang. Ia menganggap bahwa kesuksesan yang dijanjikan jauh lebih berharga daripada apapun yang harus ia korbankan. Setelah pertemuannya dengan Kisura,
Ratih merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Suaranya menjadi lebih memukau dari sebelumnya, dan ia merasakan kekuatan yang aneh setiap kali ia tampil di atas panggung. Dalam waktu singkat, namanya kembali dikenal dan bahkan lebih populer daripada sebelumnya. Setiap penampilannya dipadati oleh penggemar yang ingin mendengar suara indahnya. Namun, di balik kesuksesan tersebut, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Setiap kali Ratih bernyanyi, ada hal-hal aneh yang menyertai penampilannya. Beberapa orang yang hadir di konsernya melaporkan mengalami mimpi buruk yang sangat nyata setelah mendengar nyanyiannya. Ada juga yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Bahkan, beberapa penonton dilaporkan hilang secara misterius setelah menyaksikan pertunjukan Ratih. Semakin sering Ratih bernyanyi, semakin kuat pula pengaruh dari kekuatan gelap yang ia miliki. Suaranya tidak hanya menarik perhatian manusia, tetapi juga makhluk-makhluk dari dunia lain. Setiap kali ia naik ke panggung, roh-roh gentayangan berkumpul di sekitarnya, membuat suasana menjadi semakin menyeramkan. Ratih mulai menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Namun, setiap kali ia mencoba untuk berhenti, kekuatan mistik itu semakin menjeratnya. Ia mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Pada satu titik, ia bahkan tidak dapat mengenali dirinya sendiri lagi. Wajahnya perlahan berubah, tidak lagi seindah dulu. Wajahnya mulai menampakkan tanda-tanda dari dunia gelap yang ia ikuti, membuatnya tampak menyeramkan. Meskipun Ratih telah mencapai ketenaran yang luar biasa, kehidupan pribadinya hancur berkeping-keping. Keluarganya mulai menjauh karena merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Orang-orang yang dulu dekat dengannya mulai meninggalkannya karena takut akan hal-hal aneh yang selalu terjadi di sekelilingnya. Ratih yang dulu adalah seorang wanita yang anggun dan penuh cinta kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Bukan hanya wajah dan kehidupan sosial Ratih yang hancur, tetapi juga jiwanya. Setiap hari, ia merasakan semakin banyak kekuatan jahat yang menguasai dirinya. Ia tidak bisa lagi tidur dengan tenang karena terus dihantui oleh makhluk-makhluk yang dulu ia panggil melalui nyanyiannya. Ketenangan yang pernah ia miliki sepenuhnya hilang, digantikan oleh kegelapan yang tak bisa ia hindari. Di puncak kehancurannya, Ratih bertemu dengan orang-orang yang pernah menjadi korban dari kutukan yang ia sebarkan. Mereka datang untuk menuntut balas, ingin menghancurkan Ratih dan menghentikan kutukan yang telah merusak hidup mereka. Ratih, yang kini tak lagi memiliki harapan, mencoba melarikan diri dari kejaran mereka. Tetapi pada akhirnya ia terjebak dalam dunia kegelapan yang telah lama ia undang ke dalam hidupnya. Ratih menjadi legenda mengerikan di kalangan masyarakat. Namanya menjadi tabu untuk disebut, dan lagunya dianggap sebagai panggilan untuk roh-roh jahat. Konon, siapa saja yang berani mendengarkan lagu Ratih di malam hari akan terjebak dalam kutukan yang sama seperti yang pernah dialaminya. Di akhir cerita, Ratih terperangkap selamanya di dunia kegelapan, tidak bisa kembali ke dunia manusia. Ia menjadi pengabdi setan yang abadi, terus menyanyikan lagu-lagu yang memanggil makhluk-makhluk gaib untuk datang ke dunia manusia. Meskipun Ratih mendapatkan ketenaran yang abadi, harganya terlalu mahal. Jiwanya terjebak dalam penderitaan tanpa akhir. Kisah Ratih bukan hanya tentang seorang sinden yang jatuh ke dalam dunia mistik, tetapi juga tentang ambisi yang tak terkendali dan bagaimana ketidakpuasan terhadap nasib bisa membawa seseorang pada kehancuran. Cerita ini menjadi pengingat bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap keinginan yang melampaui batas, dan tidak semua kekuatan di dunia ini bisa dikendalikan oleh manusia. Cerita Sinden Ratih adalah gabungan antara elemen mistik Jawa dan horor. Melalui perjalanan hidup Ratih, kita melihat bagaimana seseorang bisa kehilangan dirinya dalam pencarian kesuksesan dan kekuasaan.
Pengabdian Ratih kepada kekuatan gelap tidak hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga membawa malapetaka bagi banyak orang di sekitarnya. Ini adalah kisah tentang godaan, ambisi, dan konsekuensi dari membuat perjanjian dengan kekuatan yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Ratih menjadi sosok yang abadi dalam ingatan masyarakat, bukan sebagai sinden yang dihormati, tetapi sebagai legenda horor yang menghantui mereka yang berani menyebut namanya.